Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan sistem sosialisme dalam memimpin Indonesia. Hal itu terlihat dari pidato-pidato dan kebijakan politiknya. Demikian disampaikan Ketua Dewan Suro Masjid Joko Karian Yogyakarta, Ustadz Jazir dalam YouTube Refli Harun Keren Cadas dikutip Selasa 4 November 2025. Sosialisme dagangan yang laku di masyarakat miskin dan populer, kata Ustadz Jazir. Menurut Ustadz Jazir, Presiden Prabowo sedang berupaya mencitrakan sebagai pemimpin yang jujur dan pro rakyat. Misalnya memotong bonus komisaris BUMN. Benarkah paham sosialisme sangat laku di masyarakat miskin? Apakah paham kiri sekedar tren atau solusi politik, dan bagaimana seharusnya ekspresi Gen Z serta masyarakat melawan dunia yang kian menghimpit? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Fier Agi Leventa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fier. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Masya Allah, Bung Fier, setelah kita sebelumnya membahas Madilog dan juga dinanti-nantikan karena penjelasannya cukup singkat gitu, Bung Fier pengen berdiskusi lebih jauh. Dan kali ini kita membahas tentang sosialisme. Menurut Anda, benarkah asumsi bahwa sosialisme itu sangat laku di masyarakat miskin, Bung? Iya, bismillah. Jadi kalau dibilang laku, Mas Anggi ya cukup laku. Misal kita dalam sejarah Indonesia sendiri, memang PKI itu ya, ketika pemilu pertama Indonesia 1955 itu peringkat keempat. Jadi bayangkan ya, dari PNI, kemudian ada Masyumi, kemudian ada Partai NU, terakhir itu keempat ya, itu Partai Komunis Indonesia yang berhaluan ya sosialisme juga. Nah itu kan menandakan nih bahwa suara Partai Komunis itu cukup besar dan itu memang banyak ya suaranya itu dari kaum tani dan kaum buruh termasuk orang-orang miskin kota kemudian ya. Nah, sehingga saat itu dalam sejarah Indonesia kita pernah mengalami memang ya bahwa ideologi ini banyak diminati atau minimal diikuti lah ya oleh orang-orang dari kaum menengah ke bawah. Nah untuk hari ini saya juga sebenarnya belum begitu 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 lihat ya secara pasti angkanya karena sulit juga ya mencari angka. Kemudian apakah sosialisme ini diambil oleh orang miskin hari ini? Karena apa? Kampanye-kampanye ya, campaign-campaign kiri, kita sebut kiri, itu hari ini kan tidak begitu terang-terangan ya, terselubung lah dengan banyak agenda-agenda yang lain. Tapi kalau misalkan kita lihat literasi-literasi atau buku-buku yang diterbitkan, misal terakhir kemarin kita bahas tentang Madilog, dalam satu kan ada beberapa penerbit yang kemudian mengeluarkan Madilog itu. Yang kemarin kita ambil dari dari narasi ya, yang diterbitkan narasi itu saja sudah laku 150.000 eksemplar. Artinya cukup banyak pembacanya ya. Itu baru dari satu penerbit. Belum nanti kita bicara buku-buku yang lain. Jadi saya berupaya juga untuk apa? Untuk riset lah kecil-kecilan ya. Cari misal di marketplace, saya ketik ya, beberapa judul buku yang berhaluan sosialis ya. Itu tapi tidak terlalu banyak memang ya, tidak terlalu banyak. Nah, cuma saya pribadi punya pengalaman Mas Anggi ya. Dulu waktu saya kuliah itu saya jualan buku. Waktu itu saya belum ngaji banget lah ya. Sehingga saya ini pernah termasuk yang menyebarluaskan buku-buku itu ya. Karena laku ya di kalangan mahasiswa di Jogja kan ada tuh toko shopping ya. Kita sebutnya shopping daerah Taman Pintar Jogja itu. Nah, itu banyak tersedia itu buku-buku haluan kiri ya, haluan-haluan sosialis ya. Nah, itu bisa dibilang sebagian besar buku itu ada di sana. Bahkan yang sangat ekstrim kayak buku merahnya Aidit juga tersedia. Apalagi karya-karya yang biasa ya dari tokoh-tokoh luar. Nah, itu dapat dengan mudah kita temukan di sana. Dan itu harganya murah-murah, harganya sangat murah. Nah, tapi kalau untuk di spesifik ya kemudian kaum miskin hari ini apakah kemudian mengambil dengan sadar kemudian mengikuti. Nah, itu karena juga partainya atau kelompoknya hari ini tidak kita temukan secara terang sehingga saya juga agak kesulitan itu untuk menjawab itu, Mas Anggi. Tapi memang ya secara konsepsi ideologis ide sosialisme yang pada
intinya atau sederhananya adalah menghapuskan hak kepemilikan sehingga menjadi kepemilikan bersama, yang itu dalam sejarahnya berkali-kali ini mampu memang menggandeng orang-orang yang terhimpit oleh kerasnya kapitalisme, sehingga banyak memang ya diikuti oleh masyarakat. Gitu, Mas Anggi. Ya. Yang tadi Anda paparkan terkait minimal penjualan buku. Apakah ini juga pertanda saat ini justru muncul tren meningkatnya minat kalangan anak muda menjadikan buku-buku sosialis revolusioner ini sebagai bahan referensi, Bu? Iya jelas Mas Anggi ya. Jadi memang hari ini satu kita krisis apa istilahnya trust issue ya. Trust issue terhadap pemerintahan yang berjalan. Baru ini saya tadi itu lihat berita ya dikeluarkan Kompas, masyarakat Aceh itu mengkibarkan bendera putih tanda menyerah gitu. Nah ini kan luar biasa ya berarti ya, apa yang mereka hadapi. Sedangkan keberadaan pemerintah hari ini atau negara untuk menyelesaikan problem itu belum kita lihat dengan serius hadir, dan ada banyak kemudian ya persoalan-persoalan yang menerpa negeri kita hari ini. Nah di tengah-tengah terpaan itu sehingga orang kan butuh menjawab persoalan-persoalan, butuh kerangka berpikir. Nah memang ciri khasnya sosialisme yang sejak awal hadir memang sebagai lawan tandingnya dari kapitalisme. Nah itu menjadi jawaban hari ini kan. Akhirnya ditemukan dengan mudah oleh anak muda. Dan itu ya hari ini kita lihat di penjualan-penjualannya ya cukup cukup banyak. Belum lagi kemudian influencer-influencer yang kemudian membawa pemikiran-pemikiran kiri itu didengarkan oleh banyak orang. View-nya tinggi, view-nya tinggi-tinggi. Nah ini sedikit indikasi kecil lah ya, atau sedikit yang bisa kita tangkap bahwa memang hari ini anak-anak muda kita, Gen Z, termasuk saya juga masih muda ya, itu ya banyak menyandarkan pemahamannya, banyak menyandarkan pemikirannya terhadap pemikiran-pemikiran kiri ini, itu yang kita sebut dengan sosialisme, komunisme. Walaupun nanti ada varian, ada banyak lah ya terkait dengan itu. Gitu Mas Anggi. Dan lantas apa bahayanya jika tertarik ke pemikiran tadi yang Anda sebutkan pemikiran kiri ini, Bung? Ya, ini ketika ditanyakan apa bahayanya ya, maka ya perlu kita dudukkan dulu standar pemikiran tertentu kan. Ketika kita melihat dari sudut pandang Islam, pemikiran kiri ini jelas ya, berbahaya. Pertama dari pondasi akidahnya atau pondasi filosofisnya ya, yang menafikan keberadaan eksistensi di luar dunia materi. Nah, itu sudah menjadi bisa dibilang dogma sangat mendasar ya dari sosialisme ya, atau komunisme, itu materialisme tadi. Nah ini tanpa sadar seseorang ketika menjalankan setiap ibadah bisa jadi ya dimungkinkan kita masih tetap sholat, kita masih tetap puasa, tapi itu hanya sebagai keyakinan atau perasaan kita, objektif apa subjektivitas kita aja, kita tenang dan tidak ada masalah. Tapi kemudian dalam bidang-bidang apa politik, sosial, ekonomi, kita akan beranggapan atau berpendapat, loh nggak bisa bawa-bawa wahyu. Kita harus apa? Kita harus kembali pada analisis-analisis struktural, gitu. Analisis-analisis materialis, bahwa ini harus diselesaikan berdasarkan pemahaman kita terhadap fakta. Dan ini harus diselesaikan dengan cara yang sama juga, bukan kemudian merujuk malah ke wahyu. Nah ini kan ungkapan yang fasik ya, ungkapan yang fasik. Itu contoh paling kecil ya. Setidaknya kita akan menjadi seorang sekuler ya ketika jadi nggak ada bedanya kemudian kapitalisme dengan sosialisme di bagian ini itu akan tanpa sadar ya, menjauhkan kita bahwa kenyataannya syariat Islam itu hadir di semua spektrum kehidupan kita, tidak hanya dalam urusan ritual dan ibadah, tapi dalam semua kategori-kategori kehidupan kita, ya, ekonomi, politik, ya, kemudian budaya kita. Di situ Islam hadir selalu. Nah, pemikiran kiri ini itu sangat jauh, ya. Tidak ada urusannya itu ya dengan wahyu, itu nggak ada urusannya. Analisis mereka ya analisis semata-mata faktual saja. Kemudian ada apa misal ada kesenjangan ekonomi, maka bagaimana ini disamaratakan, ya. Kemudian tidak ada kesenjangan lagi. Kalau politik terlalu otoriter, bagaimana kemudian jadi partisipatif, ya. Nah sekedar sampai di situ, tidak kemudian kembali merujuk pada Quran Sunnah misalkan ya. Nah ini
Ini yang kita khawatirkan kan ketika buku-buku ini beredar sangat luas, pemikiran-pemikiran ini sangat luas, dan itu memang hubungannya kan langsung dengan perut ya, hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan, dan memang ini slogan-slogan sosialisme ini itu sangat mudah bisa menarik perhatian masyarakat ya, untuk berada di sisinya. Gitu Mas Anggi. Yang tadi telah Anda paparkan, bahkan pengangguran juga tinggi walaupun katanya janji lapangan pekerja sampai 19 juta. Kemudian juga tadi Anda paparkan defisit kepercayaan saat ini pada pemerintahan yang ada, bahkan juga di belahan dunia lainnya. Di Bulgaria yang terbaru juga Gen Z akhirnya juga menumbangkan pemerintahannya. Dan menurut Anda, Bung Fier, mungkinkah jika generasi baru melihat aspek perubahan ke depan ke arah Islam, Bu? Ya jelas dimungkinkan ya, sangat memungkinkan. Jauh dari kata mustahil lah berarti. Dalam artian begini, tinggal hari ini kan para pendakwah sistem Islam ya, kemudian pemikiran Islam atau para influencernya atau para tokohnya, para pemikirnya itu mampu ya, mendetailing apa saja yang kemudian mampu dijawab oleh Islam terkait dengan persoalan-persoalan hari ini. Jadi mimbar-mimbar Jumat ya, kemudian diktat-diktat akademik, kemudian layar-layar sosmed itu harus dipenuhi dengan bagaimana cara Islam menjawab problem-problem tadi. Kalau itu gagal dilakukan, maka ya mereka akan lebih mendengar yang lainnya. Siapa yang lain itu? Ya hari ini kita berlomba kan, bukan berlomba, bertarung ya, mencari panggung, mencari perhatian dari masyarakat ya. Itu dengan aliran kiri atau bisa dibilang antitesisnya dari kapitalisme atau status quo yang berdiri hari ini. Nah ini tentu jadi PR besar kan, bagaimana kemudian hari ini kita mengkomunikasikan seluruh ide-ide Islam itu tidak lagi sekedar apa nasihat-nasihat penenang hati, tapi menjadi slogan-slogan pembangkit dan pembebas masyarakat dari cengkraman modal hari ini yang kemudian dilaksanakan oleh para oligarki yang itu kemudian dijaga oleh sistem imperialisme kapitalisme yang menghegemoni secara global. Nah, jadi begitu Mas Anggi, menurut saya memang perlu ada agitasi, kemudian ada propaganda yang kuat ya secara intelektual di tengah-tengah masyarakat hari ini supaya tadi ya, karena langkah kiri itu menghancurkan, justru menghancurkan. Kita sudah saksikan lah banyak dalam sejarah ya. So, di Rusia itu hampir 60 sampai 70 juta ya, di Soviet dulu ya, ketika revolusi komunis itu dilaksanakan di mana kemudian di Kamboja kalau nggak salah ya, itu 3 juta ya, Pol Pot itu habis itu ya. Mao Zedong itu ya hampir puluhan juta juga, 30 juta ke atas ya. Kemudian tewas itu dalam rezim kekuasaan komunis itu. Yang hari ini sebenarnya tinggal fosil-fosil purbanya aja yang masih ada di mana? Di Korea Utara, kemudian ada di sebagian negara Amerika Latin. Itu mereka juga pada akhirnya mau tidak mau, malu-malu, itu membuang sosialisme mereka dan terlibat dalam persaingan pasar bebas. Persaingan pasar bebas. Kalau tidak begitu, ya mereka hanya sekedar fosil aja. Tinggal fosil. Mereka tidak akan bisa tumbuh berkembang. Dan kenyataannya begitu. Ya, hari ini yang tersisa dari komunisme atau aliran kiri itu politik yang totalitarian. Sedangkan dalam perekonomian ya, jika mereka mau bertarung di dunia internasional, mereka harus melaksanakan pasar bebas. Nah, ini yang kita tidak inginkan kan. Dalam artian ketika kita melakukan di Indonesia juga kita melakukan hal yang sama, itu sama saja analoginya keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Sama-sama jadi korban. Ya, Masya Allah, Bung Fier. Jadi seperti judul kita, jangan belok ke kiri berarti ya, Bung Fier. Harusnya belok kemana nih, Ya. Bung Fier? Lurus jalan terus. Masya Allah. Ya, luar biasa. Masya Allah, sekali lagi jazakallah Bung Fier untuk paparannya pada kabar Ya. petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.